sebenarnya ada satu lagi. Nanti jadi masalah ya kalau karbonat tidak praktikum, kalau misalnya ternyata susah membedakannya. Terus karena ini menurut saya cukup basic ya. Jadi kita mungkin langsung praktikum aja. Kertasnya udah disiapin kan, kata Jo juga. Nah, kita bentar aja ya ininya materinya kayak biasa praktikum, nggak lama-lama, setengah jam 45 menit. Cuman em, pengumpulannya mungkin sehari aja ya, biar agak kelamaan, biar agak ganggu ganggu waktu Natal juga ya, biar agak ganggu waktu Natal. Jadi maybe malam ini aja deadline-nya. Nah kita jadi ya saya sebenarnya mau deadline sejam, cuman karena ini bukan waktu utama ya, jadi nggak apa-apa lah deadline-nya semalam. Siapa tahu kalian ada tugas lain atau ujian lain. Jadi kita mulai aja, harusnya mulai sekarang, cuman kita tunggu dulu ya yang lain mungkin 5 menit lagi, tolong panggilin aja. Jadi kita praktikal banget ini, kita lihat batu kayak biasa lah ya, kayak praktikum di awal. Jadi tolong lengkap dulu, karena nggak lama juga materinya, nanti kalian langsung ngerjain aja. Oke, tolong. Suara saya terdengar kan ya? Halo, halo. Iya Pak Terdengar, Gani. Pak. Oh iya, ya udah ya, nanti tunggu 5 menit lagi. Kita tunggu yang lain dulu biar
Baik, udah lengkap ya. Kita mulai aja. Tolong perhatikan, siapkan kertas praktikumnya. Kita langsung mulai. Oke, jadi di sini kita mau bahas tentang batuan karbonat ya. Jadi kita mungkin balik lagi sedikit ke sedimentologi. Jadi kita kan sudah bicara banyak tentang em, stratigrafi ya. Kita udah litho, udah bio, udah krono, udah korelasi juga ya. Tugas korelasinya nanti dikumpulkan pas mau ujian aja. Kalau sekalian untuk kalian belajar. Nah, tapi ini masuk ujian juga ya. Jadi sedimentologinya kita masukkan yang karbonat gitu ya. Karbonatnya setelah UTS. Kenapa? Karena memang agar kita fokus ke mekanisme silisi-klastik terlebih dahulu sebelumnya gitu. Nah, kita pengen lihat bahwa kita punya batuan juga yang cukup berbeda dengan yang lain, tapi dia masih masuk ke batuan sedimen. Nah, kita sekarang masuk ke batuan karbonat. Nah, kenapa penting gitu ya? Karena kemarin ketika kalian deskripsi, kalian masih sering masukkan batuan yang silisi-klastik sebagai batuan karbonat gitu. Kalian nyebutnya ini karbonat gitu ya. Nah, mungkin nggak apa-apa, itu masih kekeliruan karena karbonat itu kalian mungkin belum awam gitu ya, kita belum awam. Tetapi karbonat itu penting, kenapa? Karena banyak reservoir-reservoir minyak, banyak juga reservoir-reservoir minyak yang menjadi anomali juga di geofisik gitu ya. Kalau kalian lihat seismik kalian, oh ada anomali gundukan gitu ya. Nah, itu ada karbonat gitu. Nah, tapi kalian harus tahu karbonat itu apa sebenarnya gitu ya. Nah, jadi batuan karbonat gitu ya. Kita to the point aja. Batuan karbonat itu adalah batuan yang terdiri dari mineral karbonat 50%. Nah, berbeda dengan batuan silisi klastik gitu ya, di mana itu adalah hasil erosi dari batuan sebelumnya gitu ya. Karbonat itu bisa terjadi secara organik, biologik gitu ya. Jadi kalau kalian ngebayanginnya adalah karang-karang yang kalian pernah, misal ada beberapa dari kalian yang pernah berenang gitu ya, berenang di laut gitu ngelihat karang. Nah, karang itu ketika dia menjadi batu, dia jadi batuan karbonat. Itu yang organik gitu. Tetapi batuan karbonat juga bisa silisi-klastik gitu ya, bioklastik gitu. Jadi pecahan batuan karbonat sebelumnya itu bisa juga menjadi disebut tetap batuan karbonat ya. Jadi karbonat itu umumnya memang kita bayanginnya dia adalah sedimen yang lahir. Jadi ya, jadi karbonat sediments itu lahir bukan dibuat gitu ya. Jadi ketika kita melihat karbonat itu kita melihat sisa-sisa makhluk hidup, kita melihat sisa-sisa batu karang. Tetapi jangan lupa juga batu karang itu bisa tererosi, itu yang jadi namanya batuan karbonat yang bioklastik. Nah, dia ada yang plastik, ada yang organik gitu ya. Ada yang biogenik. Nah, ini ya kalau kalian kebayang, jadi karbonat itu ada yang plastik, ada juga yang biogenik. Jadi tetapi kita fokus dulu nih, jangan kepecah dulu fokusnya ya. Jadi karbonat itu intinya dia hidup nih. Kita punya batu karang, jadi batuan karbonat. Nah, setelah batuan karbonat itu jadi batu gitu ya, misalnya ada pecahan dari batuan karbonat itu disebut sebagai batu gamping klastik ya, jadi dua. Nah, batu gamping klastik itu yang awal gitu ya, dia bisa kita deskripsikan warnanya, ukuran butiran seperti biasa gitu ya. Nah, yang mana hasil karbonat yang skeletal itu bisa terdiri dari batuan karbonat sebelumnya yang terdiri dari fosil-fosil jelas, foraminifera, alga, moluska, sisa koral-koral gitu ya. Dan non skeletal itu dia klastik tapi non skeletal. Jadi ada yang namanya nanti oid, pisoid, teloid gitu ya. Nah, dan kalau biogenik itu dia yang tumbuh. Nah, ada juga batuan karbonat yang kristalin. Jadi dia jadi kristal tapi sebenarnya mineralnya adalah mineral karbonat. Tuh. Ini adalah karakteristik batuan karbonat. Ini juga yang menyebabkan kenapa kita nggak bahas dulu di awal biar nggak ketukar-tukar. Jadi ada karbonat yang biogenik, plastik, dan kristalin. Nah, kita coba lihat satu persatu ya. Nah, ini beberapa grains dari karbonat gitu ya. Jadi kita sebelum masuk ke tiga jenis ini ya. Nah, jadi kan karbonat itu bisa tumbuh, bisa juga pecahan dari batuan karbonat sebelumnya. Nah, ketika batuan karbonat itu tumbuh, gitu ya, dia bisa terdiri dari skeletal grain ini.
Jadi bisa dari sponge gitu ya, SpongeBob gitu ya. Jadi SpongeBob itu kan sponge gitu ya, sponge laut gitu. Jadi dia bisa mengeras jadi batu. Jadi sponge itu kalau misalnya dia belum jadi batu dia lembut, beneran kayak sponge gitu ya. Jadi sponge sekarang itu kalau kalian pada zaman dulu gitu ya, kalau kalian ngebayangin pada zaman dulu, sponge itu langsung ngambil dari laut gitu. Jadi dia emang tekstur kayak sponge. Nah, jadi banyak grains-grains skeletal yang jadi penyusun batuan karbonat itu sendiri. Bisa sponge, bisa foraminifera, echinodermata, moluska. Ini harus sudah kalian pelajarin pas biologi SMA dulu ya. Nah, jadi foraminifera, echinodermata itu apa? Echinodermata itu petrix ya. Moluska itu kerang, kerang gitu ya. Bryozoan, Brachiopoda, Trilobita. Kalau yang tua di Indonesia nggak ada Trilobita itu ya. Nah, ini diserta beberapa alga dan corals ya. Nah, ini adalah penyusun batuan karbonat itu sendiri. Nah, ini kan contoh yang sponge, ini sorry ini coral class, pecahan koral gitu ya, branching koral. Ini detailnya memang ada matkulnya sendiri ya sedimentologi karbonat, tetapi kalian setidaknya cukup tahu nih di sini bahwa memang di dalam batuan karbonat banyak. Nah, ini penyusun koral yang branching, koral yang head gitu ya, bryozoa juga. Nah, ini stony coral, ini ada head coral gitu ya. Ini spons gitu ya, ini spons kalau udah jadi batu kayak gini. Kalau dia belum jadi batu itu dia kayak spons ya teksturnya, kayak spons yang sintetik. Mama lemon, sponsnya Mama lemon itu. Nah, juga beberapa moluska tadi ada Gasopoda, Cephalopoda, Brachiopoda, Bivalvia. Kita akan bahas detail gitu di sini, nanti bingung gitu ya. Nah, ini ada foraminifera yang saya bilang kemarin gitu ya, bahwa memang foraminifera ini adalah biomarker gitu ya. Kasarnya kalau kita lihat biostratigrafi, fosil yang paling sering jadi patokan adalah foraminifera. Kenapa? Karena dia kecil, jadi dia sering gampang terfosilisasi gitu. Jadi dia gampang terfosilisasi sehingga dia menjadi eh, bisa menjadi marker-marker bio, jadi indeks fosil gitu ya. Jadi penentu umur biostratigrafi. Ini juga meleolit gitu ya, banyak gitu ya contoh-contoh skeletal grain. Ini ada jadi foraminifera itu ada yang planktonik dan bentonik gitu ya. Jadi planktonik foram itu adalah foram yang mengambang, kalau yang bentonik dia yang di dasar laut foraminiferanya. Nah, ini juga beberapa skeletal grain. Jadi intinya penyusun batuan karbotit adalah makhluk hidup laut gitu ya. Tapi mostly koram, koral juga banyak sih tergantung ciri-ciri fosilnya. Nah, ini kalau yang lama ya stromatolith itu sebelum koral itu ada. Jadi koral itu baru. Koral itu kalau dari umur geologi itu setelah Mesozoik kalau nggak salah ya. Sebelum itu belum ada koral situ. Jadi karbonatnya terdiri dari stromatoliths gitu ya, cyanobacteria. Mungkin kalian kalau misalnya nonton-nonton History Channel, kalian awam pasti dengan stromatoliths. Jadi stromatoliths ini makhluk hidup pertama kasarnya ya. Salah satu makhluk hidup pertama yang membuat adanya oksigen gitu. Nah, ini juga beberapa. Nah, lalu tadi kan kita bahas penyusun karbonat yang skeletal. Sekarang kita bahas yang non skeletal gitu ya. Jadi ketika non skeletal itu mineral karbonatnya membentuk beberapa ciri-ciri mineral gitu ya. Ada yang oid seperti ini, ada yang fragmen-fragmen oid gitu ya, intraklas, pisoid gitu. Nah, ini itu dia bukan makhluk hidup ya. Dia klastik tapi dia bukan makhluk hidup. Tapi dia dihitungnya klastik. Kenapa? Karena dia sering terbentuk dari erosi-erosi batuan atau mineral karbonat yang lain gitu ya. Nah, ini beberapa contohnya banyak gitu ya. Tetap banyak konvoid, litoklas. Nah, itu juga ada stilolit gitu ya, sisa-sisa dari apa istilahnya itu dissolution products gitu. Karbonat ini kita nggak akan bahas detail-detail banget gitu ya. Kenapa? Karena mungkin nanti kalian akan bingung kalau kita udah bahas banyak diagenesis ini itu gitu ya. Mungkin itu akan jadi beyond this lah ya. Karena kalian yang penting kalian tahu dulu karbonat itu dari apa gitu ya. Karena saya sebenarnya concern karena masih banyak yang salah gitu ketika deskripsi. Nah, ini terakhir adalah batuan karbonat yang
kristalin gitu ya. Jadi dia mengkristal-kristal gitu. Oke, jadi sebelum lanjut bagaimana klasifikasi karbonat, ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi tadi itu penyusunnya ya. Jadi penyusunnya ada yang skeletal, ada juga yang skeletal. Nanti PPT-nya saya share, Pak. Nah, klasifikasi batuan karbonat. Jadi kita di sini belajar bagaimana mengklasifikasi batuan karbonat. Ya, ketika kalian deskripsi, kalian harus tulis batuannya. Jangan sampai lupa, jangan deskripsi doang. Nah, pada awalnya batuan karbonat itu cuma dideskripsikan berdasarkan ukuran butirnya saja gitu ya pada tahun 1904. Jadi ada kalkarenit, kalsirudit, kalsilutit gitu ya, itu berdasarkan ukuran butir. Tetapi kurang fair atau kurang kurang bagus lah ya untuk mengklasifikasikan batuan karbonat hanya dengan ukuran butirnya karena dia bukan batuan yang silisi klasik gitu. Kalau silisi klasik ya oke kita dari batuan butirnya saja. Oh ini lanau, oh ini lempung, oh ini pasir, gitu ya. Nah kalau karbonat kita pakai adalah ini klasifikasi dan hem, ya. Nah ini yang akan kalian deskripsikan, kalian harus tentukan apakah dia ini, gitu ya. Apakah dia mudstone, wexstone, techstone, greenstone, bonestone ataupun kristalin, gitu. Nah, oke, kalian coba lihat dulu ini dengan baik dan benar gitu ya. Jadi ini yang akan menjadi basic kita dalam mendeskripsikan praktikum pada hari ini gitu. Kalian coba lihat dulu. Oke, sudah dilihat ya. Nah, ketika kalian lihat ini, ya, ketika kalian lihat ini, kalian akan melihat kan ada batuan yang mudstone, ada juga yang greenstone, ada yang boundstone. Itu maksudnya apa? Gitu ya. Cara gampangnya adalah kita lihat ini. Ketika batuan itu masih mud supported gitu ya, masih mud supported atau dia kemas terbuka gitu ya, mudnya seperti ini gitu ya banyak mud supported, jadi dia tidak nempel grainnya gitu ya. Itu ada dua batuan, yaitu mudstone dan wakestone. Mudstone ketika grainnya kurang dari 10%, wakestone ketika grainnya lebih dari 10%. Lalu yang kedua adalah grain supported. Ya, grain supported itu terdiri dari packstone dan grainstone. Jadi kalau grain supported dia kemasnya tertutup. Jadi dia terdiri dari grainnya ini yang menjadi framework karbonatnya. Jadi grainnya itu nempel lah kasarnya ya. Nah, packstone ini kalau misalnya masih ada mat di antaranya. Kalau dia tidak ada mat disebut sebagai grainstone. Dan yang terakhir adalah bondstone ketika grainnya itu bound together dari awal. Gitu ya. Oke, ada yang mau nanya? Boleh, Marsanda. Boleh? Mau nanya tadi? Bingung tak? Udah jadi kah? Jelas kah? Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi ini Jelas, ya, Pak. jelas. Nah, tadi ada yang raise hand gitu, mungkin kepencet atau... Pencet Pak, izin Pak. Oh ya udah. Oke, yang terakhir adalah ketika depositional texture udah nggak kelihatan, kita nggak bisa lihat fosilnya, itu disebut sebagai kristalin. Nah ini ya, jadi kalau saya sih ngebayanginnya gampangnya cuma dua ini dulu aja. Kita pakai mud supported atau grain supported. Kalau dia mud supported, antara mudstone atau wakestone gitu ya. Ketika dia kurang dari 10% dia mudstone, grainnya lebih dari 10% dia wakestone. Kalau dia grain supported dia packstone kalau ada mudnya, kalau tidak ada mudnya dia grainstone. Boundstone itu ketika komponennya bound together. Nah, ini sorry. Selanjutnya, Emery dan Clovan juga membuat klasifikasi nih, gitu ya, berdasarkan ciri-ciri organisme yang built gitu ya. Jadi Emery Clovan ini membuat framestone, floatstone, rootstone ketika komponennya itu build rigid, kalau komponen crush dia bind. Nah ini, jadi Embry Clovan tuh awalnya bikin kayak gini nih. Nah tetapi setelah itu digabungkan Dunham dan Embry Clovan gitu ya, agar kita bisa memahami framework ini dengan lebih baik gitu ya. Jadi Dunham itu klasifikasi yang atas ini kan, iya nggak? Nah ketika dia large grainnya lebih gede gitu disebut sebagai floatstone. Ketika dia grainnya lebih gede juga rudstone gitu. Kalau bone stone itu bisa frame, bisa bind, bisa bevel. Jadi sebenarnya
Embry-Clovan itu mendetilkan apa yang ada di Dunham kalau misalnya digabungkan. Tapi pada awalnya framework berpikir mereka itu nggak seperti itu. Jadi mereka itu lebih fokus ke bagaimana yang ini tiga ini nih. Jadi karbonat itu kan terdiri dari ini ya, dari grain skeletal ya. Nah, ketika dia membentuk frame kayak gini, dia frame stone. Bentuknya kayak gini bind, bentuknya kayak gini bevel gitu ya. Nah, ini Embry-Clovan ori nih. Kalau dia rigid framework, nyebutnya frame stone. Kalau dia encrust and binding together, nyebutnya bind stone. Kalau act as bevel, dia sebut sebagai bevel stone ini ya. Nah, cuman sebenarnya biar kalian nggak bingung, dan hem dulu aja udah cukup gitu ya. Kalau kalian mau detailin juga boleh. Kalau ada kalian ngeliat grains yang agak besar. Nah, kita coba lihat satu persatu gitu ya. Dari yang pertama, klasifikasi Dunham. Dari yang grain supported terlebih dahulu nih. Yang grain supported tidak ada mat, itu kayak gini nih, lihatnya ya. Ini adalah grain stone. Jadi dia grain sport. Lihat nih ya, grainnya nempel-nempel dan tidak ada mat nih. Ini cuma semen. Ini bukan mat ya, ini semen. Ya, kalau kalian ingat set batuan sedimen tadi dari apa? Dari matrix, semen, dan grain gitu kan ya, dan pore space gitu. Nah ini tidak ada nih matrixnya, tidak ada matnya lagi, makanya disebut grain sport, grain stone. Packstone itu mirip dengan grainstone, dia grainnya yang menjadi pembentuk utama ya, nempel-nempel nih grainnya, tapi dia masih ada matnya nih di sekitarnya, makanya disebut packstone gitu ya. Nah, dan yang terakhir adalah wakestone dan mudstone. Jadi mudstone itu dia kayak gini nih ya, mudstone ini. Dan wakestone ini dia sama-sama mud supported. Jadi mudnya ini sebagai pembentuk utama batuan karbonatnya ya. Nah, si ini kalau misalnya mudstone grainnya dikit gitu ya, kurang dari 10%. Kalau wakestone dia grainnya lebih banyak gitu. Itu jadi untuk Dunham. Nah, ini yang terakhir adalah Bonestone gitu ya. Bonestone itu yang grainnya udah dari awal tuh udah terikat gitu. Nah, Bonestone ini ya bisa dibagi lagi kalau berdasarkan si Embry-Clovan ya, berdasarkan klasifikasi Embry-Clovan. Oke, dan yang terakhir, nah ada yang mau ditanyakan dulu dari ini Dunham. Jadi kalian nanti deskripsi pakai ini ya. Tolong namanya ada, kalau namanya nggak ada, saya kurangin ya nilainya, kurangin banyak. Kenapa? Karena eh di sini penting nih, karena ujian nanti kalian akan harus tahu bagaimana membedakan batuan karbonat gitu. Jadi jangan sampai eh, kelas sudah kelar, matkul udah selesai, kalian nggak bisa bedain karbonat gitu ya. Ini penting itu. Jadi yang penting tuh ini dulu. Saya pengen lihat apakah kalian bisa bedain gitu ya. Karena sampel yang ada akan selalu karbonat. Jadi clue-nya itu akan karbon, nggak akan saya iseng masukin batu lain. Nah, tetapi yang jadi objektif praktikum kali ini adalah kalian bisa membedakan karbonat satu dengan yang lain gitu ya. Jadi ada yang mau ditanya dulu nih, ada yang masih bingung ngebedainnya? Saya tunggu dulu ya, semenit kali ya. Kalau ada yang mau bingung. Jelas kah? Oke, jelas ya? Ya Pak Jas, Pak. Oke, kalau jelas kita coba lihat sedikit ya sebelum nanti habis ini kita deskripsi langsung. Tapi saya pengen tunjukin dulu nih ya lingkungan pengendapan dari karbonat. Jadi karbonat itu jangan kalian ngebayangin dia satu jenis gitu. Oh, kalau karbonat di sini seluruh jadi karbonat gitu ya. Nah, ini kalian akan lihat di seismik nih ya, walaupun kalian pasti sebagai perminyakan dan geofisik tidak akan lihat detail gitu ya. Kalian harus tahu bahwa di karbonat itu kita punya ciri-ciri yang berbeda gitu ya. Lingkungan pendapat yang berbeda atau asosiasi fasies yang berbeda. Jadi ketika dia terendapkan di lagun, dia kan mostly itu ya karena dia banyak mat gitu di sini. Ya, mostly di sini akan jadi wakestone atau packstone, tapi dia masih ada karbonatnya. Kalau dia di self marginnya ini gitu ya,
di tempat dia tumbuh ya di sini akan banyak grindstone di sini. Ada boundstone, grindstone tuh mostly di sini. Kalau dia mulai slope, nah ini di sini karbonatnya mulai klastik gitu ya. Kalau klastik bisa jadi dianggap wakestone atau pakestone juga tergantung matnya. Makin ke sana dia makin mudstone gitu. Tetapi karbonat itu tidak selalu terendapkan seperti ini. Ada juga sistem yang sorry salah pencet. Yang kayak gini. Jadi dia solo nih, dia solo interior karbonat gitu ya. Jadi dia isolated carbonate platform gitu ya, solo dia kayak gini. Dia nggak selalu ini tuh self edge gitu. Jadi dia karbonat platform sendiri, pinggirnya bisa jadi self lagi. Nah, di sini kita lihat gitu ya bahwa karbonat itu terdiri dari berbagai macam asosiasi fasies. Ada yang di interior, ada yang di margin reef, ada yang di pore slope. Nah, tetapi intinya yang kalian harus tangkap di sini adalah ketika karbonat itu tumbuh, di tempat dia tumbuh, kita akan mesti ketemu boundstone atau grindstone gitu ya. Walaupun secara vertikal juga ada perselingan ya. Nah, kalau kita mulai ke pinggir, ke force slope, ke basin margin itu di situ kita akan menemukan mudstone dan wakestone lebih banyak di sana gitu ya. Karena dia runtuhan dari yang di sininya gitu. Atau bahkan dia di pinggirannya bukan tempat dia tumbuh karbonat utamanya. Jadi di situ jadi nggak serta-merta wakestone, pakestone itu tumbuh tiba-tiba gitu ya. Jadi karbonat sendiri ada ininya sendiri gitu. Ada lingkungan pengendapannya yang lebih detail sendiri gitu ya. Nah, di seismik kalian akan melihat ini oh ada yang numpuk gitu ada yang karbonatnya ternyata bentuknya kayak gini. Nah ketika karbonat bentuknya kayak gini dia maksudnya ketemu kita wakestone gitu ya kita akan ketemu mudstone kalau misalnya karbonatnya di pinggiran kayak gini. Oke. Nah kita mulai deskripsi aja gitu ya. Jadi deskripsi batuan karbonat atau deskripsi batu gamping agak berbeda dengan yang lain gitu ya agak berbeda dengan plastik. Di awal simple masih sama, tetapi di sini kalian harus tahu nih skeletal fragmennya terdiri dari apa aja. Itu kalian harus lihat apakah dia briozoa, platikoral. Nah, nanti kalian lihat aja ya di PPT-nya ini apa kira-kira gitu ya. Tapi nggak usah harus detail banget ini apa gitu. Setidaknya kalian bisa nggak usah sampai detail lepidosiklina juga nggak ini karena ini kalian nggak dapat mikropal gitu ya. Kalian tahu oh ini kayaknya foram, oh ini kayaknya briozoa, oh ini kayaknya apa kerang gitu, sponge gitu. Kalian tulis aja apa yang kalian bisa deskripsikan. Kalau ada yang non skeletal, kalau deskripsi itu di intraklas kah atau ooid kah atau peloid ya. Nah, baru terakhir ya ini simple sama pemilahannya baik atau buruk, kemasnya dia grain spotted atau matrix spotted. Nah, baru kalian kasih nama gitu ya. Nah, sama notes-nya total fragmennya harus 100%. Jadi kalian kira-kira aja. Di sini yang penting itu adalah kalian tahu dulu nih dia terdiri dari fragmen apa aja gitu ya. Jadi kalian bisa menamakannya dengan jelas gitu. Kalau dia masih matrix supported ya kalian nggak mungkin namain dia grindstone gitu ya. Kalau matrix supported harusnya konsisten. Nah, di sini latihannya gitu. Kalau grain supported ya harus packstone atau grindstone gitu. Nah, skeletalnya banyak atau enggak, ada mat atau enggak. Nah, itulah nanti kalian akan deskripsikan. Nanti kalian nanti deskripsi 3 batu ya. Kalau bisa yang beda-beda, saya share linknya gitu. Saya share ininya juga. Saya share apa namanya? Saya share PPT-nya juga untuk kalian lihat contoh-contoh fosilnya. Tapi intinya kalian tulis saja misalnya kalian lihat ada briozoa, ada platycoral, ada ini. Misalnya ini 20% non skeletalnya 30%, berarti sisanya kan mat 50%. Nah, yang penting ya saya tekankan, deskripsi dan penamaan harus konsisten karena di situ ujiannya sebenarnya. Karena di ujian kalian akan dilihat di situ bahwa kalian tahu nih bahwa batuan yang nggak ada mat, yang nggak mungkin kalian namakan mudstone. Kalau batuannya ada mat, nggak mungkin kalian namakan grindstone gitu ya. Itu saja sebenarnya simpel yang kami pengen mendapatkan dari kalian. Gitu. Kalian bisa bedakan itu, ya. Jadi tolong ya nggak kalau kerja sama saya nggak bisa uh, melarang gitu karena kalian jauh gitu tetapi jangan sampai kejadian kayak kemarin salah satu ikut semua salah gitu jadi tolong kalau yang ngelihat temennya atau
atau yang kerja bareng kalian saling koreksi. Oh nggak mungkin ini mat nyebutnya mat stone gitu. Nggak mungkin ini nggak ada mat nyebutnya wake stone gitu ya. Kalau nggak ada mat ya greenstone gitu. Makanya kalian harus konsisten. Itunya aja. Gambarnya bagus, oke. Gambarnya juga ya at least 3 dimensi kita nunjukin. Nggak usah detail-detail banget gitu ya. Yang penting deskripsinya konsisten dengan nama. Jadi saya tekankan nama harus ada di sini. Kalau namanya nggak ada, Kak, saya anggap kalian nggak ngerti gitu ya. Jadi saya pengen lihat di sini karena ini akan keluar di ujian gitu ya. Saya pengen lihat bahwa kalian bisa mendeskripsikan batu karbon dengan baik gitu ya. Nah, oke. Sambil saya kirimkan link drive-nya, kalau ada yang mau nanya silakan. Silakan banget terbuka gitu. Kita coba share link. Serius kalau ada yang mau nanya, tanya aja kalau masih bingung daripada kalian eh, ini ya. Sering tuh terjadi salah satu ikut semua gitu. Jadi kalian saya harapkan tuh paham banget gitu. Sedimental file. Nah, ini ya, sampel batuan sedimen. Jadi ada 6 sampel, kalian deskripsikan 3 ya. Kalian deskripsikan 3, tapi harus benar ya, harus konsisten nama dan ini. Misalnya nya di saja ya, sekalian saya share ini, sekalian saya share apa? Nah, saya, aduh, ngelag banget. Nah, wah sumpah, ngelag banget. Oke, nah itu linknya saya share Pak di izin grup ya. Pak, Oh iya, boleh. akan Pak mau menanya Oh, kalau bisa minta kirim link apa namanya kirim PPT yang pakai par ini Pak untuk deskripsi Pak yang tadi Pak dijelaskan Pak. oke, PPT. Apa Apa? PPT Sorry, sorry. tadi Oh iya PowerPoint ya, tadi yang PPT-nya tadi di-share kok. PPT-nya PowerPoint di-share. ya Pak. Iya, iya. Ya baik terima kasih banyak Ya, Pak. PowerPoint-nya di-share juga. Tenang. Oke. Nanti saya sekalian share PPT yang lain juga ya buat kalian belajar. Ini PPT yang saya edit bentar. Saya edit bentar. Oke, saya share ya PPT-nya. Tolong kerjakan di kertas ya, karena biar at least kalaupun kerja sama kalian nulis ulang, gambar ulang gitu. Oke, ini PPT-nya. Link GForm-nya saya kirim di sini dulu ya, bentar. Saya buka sampai 45 kalau ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak ada, biar kalian tidak berat juga di kuota, silakan kerjakan. Timelinenya, deadline-nya malam ini. Gitu ya. Atau kalian mau ini, mau tambahan? Kalau tambahan nambah sampel.
Enggak kan? Tiga aja ya, tiga. Bentar aja kok, ini sejam aja kelar harusnya. Sejam 2 jam. Kalau ada yang bingung, tanya aja nggak apa-apa. Sumpah, tanya lewat Joe, tanya lewat ini, nanti saya jawab. Ya, jadi eh, seperti biasa. Nanti dikirimkan aja di linknya. Deadline-nya jam sampai besok pagi lah ya. Siapa tahu kalian ada yang mau begadang itu. Sampai jam 6 pagi besok lah ya deadline-nya. Jadi siapa tahu ada yang mau begadang, ada yang mau ngumpul jam 1 gitu kan. Nggak ada yang tahu kita. Oke, jadi deadline-nya gitu. Sebenarnya ini sejam 2 jam kelar aja. Tapi nggak apa-apa, saya kasih time lebih. Karena siapa tahu kalian ada ujian. Oke, saya bikin linknya dulu. Linknya adalah di sini, bentar. Sambil saya bikin link, sambil saya buat link, kalau ada yang mau nanya silakan gitu ya. Silakan banget. Kalau jelas juga oke. Nah, seperti biasa ya, nanti filenya nim nama dulu, belakangnya praktikum karbonat, nim nama praktikum karbonat. Oke, jangan nama dulu ya, biar enak sortingnya biasa. Required. Oke, silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau nanya, terbuka banget ya. Chat aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kalau bingung, daripada kayak kemarin tuh kan, ada yang deskripsi batuan beku. Tanya aja, sumpah, serius. Tanya aja, nanti saya balas kok. Ini udah agak akhir-akhir tahunnya, santai nih sebenarnya. Banyak waktu kosong. Oke, ini link pengumpulan. Oke, ini saya buat ini link sampel. Ini link pengumpulan. Link pengumpulan. Oke, oke, ada yang mau ditanya lagi? Sri Mulyani mau nanya tadi? Oke, enggak. Oke, kalau enggak, silakan dikerjakan. Kumpul sampai besok pagi, siapa tahu ada yang mau begadang. Deadline-nya besok pagi lah ya, jam 6 kalau bisa. Jadi sebenarnya deadline-nya jam 12, cuma nggak apa-apa. Sampai paginya, kalau ada yang mau begadang. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, kalau kerjasama saya nggak bisa ngelarang, tapi tolong dibikin ulang sendiri agar kalian ngerti, dan jangan sampai salah ya nama, dan jangan sampai lupa nulis nama batuannya. Oke? Karena itu paling penting. Ya, jangan sampai ada yang lupa nulis nama. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, silakan mengerjakan. Habis itu sekalian saya mau ngucapin selamat Natal juga, tahun baru. Walaupun liburannya agak keganggu dikit ya, tapi nanti kita masih ada waktu lah ya, seminggu setelah Natal dan tahun baru untuk belajar lagi sebelum ujian. Oke, selamat Natal dan tahun baru. Selamat mengerjakan semuanya. Thank you. Sorry kalau udah salah. Tapi masih ada satu pertemuan lagi. Oke, thank you. Selamat mengerjakan semuanya. Saya izin Baik, live ya. Baik, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih Pak. banyak, Pak. Thank you. Baik, Pak. Yuk, yuk, yuk. Tanya dia kalau bingung ya, serius. Oke.